Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Lili Suryani, NPM 2003032004. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ialah tinjauan pustaka, yaitu akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu atau politik, ekonomi, hukum, dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas atau kesatuan yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan sebuah data kualitatif yang nantinya kemudian dikerjakan dan diselidiki dan juga ditelaah untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya ialah hasil penelitian dan pembahasan. Materi yang pertama yaitu pengertian teori akuntansi dan pengertian akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, contohnya BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Contoh lembaga pemerintah daerah dan pusat maupun lembaga bukan pemerintah. Selain itu, rumah sakit serta lembaga pendidikan juga biasa menggunakan akuntansi yang satu ini. Materi yang kedua ialah aturan dasar dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Aturan dasar sistem akuntansi keuangan menurut Masisi tahun 1978 sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Dan yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ialah PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard. Yang kedua, SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Yang ketiga, PSAK Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Yang keempat, SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Materi yang ketiga ialah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung-jelaskan serta dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik yang tercakup dalam ruang lingkup akuntansi. Aturan penyusunan suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya. Dimulailah siklus akuntansi. Dimulai dari yang pertama,
penjurnalan transaksi atau kejadian. Yang kedua, pemindah bukuan ke dalam buku besar. Yang ketiga, penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Materi yang keempat ialah analisis laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik ekonomi industri. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, menilai kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, menganalisis profitabilitas dan resiko keuangan. Yang kelima, menyusun proyeksi laporan keuangan. Selanjutnya, ada komponen-komponen dalam laporan keuangan sektor publik. Di antaranya yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Jadi kesimpulannya ialah teori akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya pada pemerintahan, ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas dan aset. Sedangkan siklus akuntansi dimulai dari pencatatan dan pengelolaan dan penyajian pelaporan. Adapun komponen dalam laporan keuangan sektor publik terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan SAL, neraca laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.